Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3, Profesionalisme Berujung Dosa. Lamunan Wildan seketika terhenti. Dengan dahi berkerut, dia tatap Arman. Beres, kenapa? Tanyanya. Arman tak langsung menjawab. Dia menunjukkan raut wajah lesunya terlebih dahulu. Sambil mendengus kasar, dirinya melemahkan pundak. Sebenarnya alasan ibu terserang stroke karena amukan Bang Jali sama anak buahnya, Bang. Ungkap Arman. Mata Wildan membulat. Dia tentu tahu sosok yang disebut Bang Jali. Lelaki yang setahu Wildan memiliki nama lengkap Rojali itu, tidak lain adalah seorang lintah darat alias rentenir. Wildan mendengus kasar. Dia mengusap wajahnya berulang kali. Setelah dibebani dengan biaya rumah sakit yang mahal, dirinya juga harus memikirkan hutang yang belum dibayar. Bang, aku sebaiknya berhenti sekolah aja, biar bisa kerja juga kayak abang. Cetus Arman. Wildan seketika melotot. Keresahan batinnya seketika sirna saat mendengar ucapan itu dari sang adik. Kau sudah gila ya? Masa depanmu akan tambah suram kalau putus sekolah, tahu nggak? Omel Wildan. Maaf, Bang, aku cuman kasihan sama abang. Arman tertunduk sedih. Wildan terdiam menatap sang adik. Namun saat itulah dia teringat dengan tawaran Dirga. Tanpa pikir panjang, dia mengambil ponsel, lalu menghubungi Dirga. Halo. Terdengar suara Dirga dari seberang telepon. Dia mengangkat panggilan dari Wildan. Saya bersedia, Mas. Saya terima tawaran dari Mas. Kata Wildan. Sudah kuduga, tapi aku nggak ngangka kamu akan memutuskan secepat ini. Ya sudah, aku ingin membicarakannya dulu pada pacarku. Nanti kalau sudah sepakat, aku akan kabari kamu. Sahut Dirga. Kalau bisa secepatnya ya, Mas. Saya soalnya lagi butuh banget uang. Pungkas Wildan. Dirga terkekeh. Iya, aku usahakan besok kita main. Tanggapnya. Pembicaraan Wildan dan Dirga berakhir di sana. Namun meskipun begitu, kekalutannya masih bersemayam. Wildan tidak akan merasa damai bila salah satu masalahnya belum terselesaikan. Wildan lantas mencoba menenangkan diri dengan pergi ke taman rumah sakit. Di sana dia menyalakan sebatang rokok. Dirinya merasa sedikit lebih baik setelah merasakan sensasi tembakau yang terbakar itu. Sambil menikmati rokok, Wildan mengutak-atik kameranya. Dia merasa akan menjadi lebih tenang lagi saat melihat semua hasil fotonya di kamera. Bersamaan dengan itu, atensi Wildan tak sengaja tertuju ke arah seorang gadis. Dia langsung mengenali gadis tersebut. Gadis itu tidak lain adalah pelanggan June Cafe yang sering Wildan lihat. Dari jauh Wildan bisa melihat gadis tersebut tampak tertunduk sedih. Walaupun begitu, Wildan masih terpesona dengan kecantikannya. Sungguh, Wildan sangat penasaran dengan nama gadis itu. Dia mungkin bisa saja mengajaknya berkenalan sejak dulu. Namun lelaki seperti Wildan tahu diri dan batasan. Apalagi saat melihat penampilan gadis itu sepertinya bukanlah dari kalangan orang tak mampu seperti Wildan. Wildan dapat menyimpulkan dengan mudah kalau gadis itu adalah orang kaya. Dari mulai mobil, gaya pakaian, serta merek ponselnya. Wildan tak bisa memungkiri bahwa dia telah menyukai gadis itu. Entah sejak kapan perasaan tersebut muncul. Tetapi baginya, menatap dari jauh saja sudah cukup. Lelaki dari kaum proletar sepertinya tak pantas untuk gadis dari kaum borjuis. Lagi pula, Wildan tak pernah memikirkan kehidupan asmaranya lagi semenjak dunianya disibukkan dengan kerjaan, keluarga, dan pendidikan.
Godaan untuk memotret gadis itu secara diam-diam kembali muncul dalam benak Wildan. Alhasil dia matikan rokoknya terlebih dahulu. Kemudian Wildan angkat kamera dan ambil foto gadis yang tampak sedang bersedih itu. Namun siapa yang menduga, kamera Wildan mengeluarkan kilat. Ya, dia tak sengaja telah mengaktifkan tombol blitz. Gadis yang diambil fotonya oleh Wildan sontak tahu. Dia langsung menatap ke arah Wildan. Di sisi lain, Wildan hanya bisa membelalakan matanya. Tubuhnya membeku. Dia perlahan menurunkan kamera. Dengan ekspresi tegang, dirinya memberanikan diri menatap ke arah gadis itu. Gadis itu tampak murka. Dia berjalan menghampiri Wildan. "Ngapain tadi? Kau ngambil gambarku ya?" timpal gadis tersebut. Wildan refleks berdiri dari tempat duduk. Dia bingung harus berkata apa, sebab Wildan tahu kalau apa yang dirinya lakukan salah. Wildan lantas mencoba menjelaskan. Mulutnya sudah menganga, namun gadis di depannya lebih dulu mengomel. "Dasar, cowok nggak tahu malu, biadab, najis." Tanpa diduga, gadis itu mengeluarkan sumpah serapah. Sukses membuat Wildan kaget dan semakin merasa bersalah. Alhasil Wildan memilih diam, membiarkan gadis tersebut memarahinya sampai puas. Benar saja, gadis itu terus memarahi Wildan. Namun anehnya dia tiba-tiba memecahkan tangis. Air matanya perlahan bercucuran. Sumpah serapah yang tadinya terdengar bengis, kini berubah jadi tangisan menyayat hati. Wildan tambah bingung. Dia mengamati keadaan sekitar karena takut ada orang yang melihat. Takutnya nanti Wildan dituduh telah berbuat yang tidak-tidak pada gadis itu. Untungnya kala itu tidak ada siapapun di sekitar. Mengingat malam sudah begitu larut. "Maaf, Mbak, saya nggak bermaksud tidak baik. Saya memfoto Mbak karena kagum. Saya janji akan hapus semua foto Mbak," ujar Wildan. Gadis itu tak menjawab. Tanpa diduga, dia meletakkan dahinya ke pundak Wildan. Gadis tersebut lanjut terisak di sana. Sepertinya sekarang bukan hanya Wildan yang mengalami kekalutan. Wildan lantas membiarkan gadis itu menangis di pundaknya. Dia juga sengaja tetap diam karena tak berani menyela tangisan gadis tersebut. Wildan sendiri tahu, terkadang dengan menangis, seseorang akan merasa lebih lega. Entah berapa lama gadis itu menangis di pundak Wildan. Namun gadis tersebut berhenti dengan tiba-tiba. Dia mengangkat kepala dan menatap Wildan. "Maaf, aku tidak bermaksud kasar, dan maaf sudah tidak bersikap tak sopan," ungkap gadis itu sembari mengusap air mata di wajahnya. Ia berhenti menangis. "Nggak apa-apa, Mbak. Harusnya saya yang minta maaf. Kan saya juga salah," sahut Wildan. Gadis tersebut hanya diam. Dia lalu duduk ke bangku panjang. "Kalau begitu saya pergi." Wildan memilih pergi. Dia dan gadis itu tak saling kenal. Jadi Wildan merasa kalau dirinya tidak pantas tetap berada di sana. "Jangan pergi." Namun siapa yang menyangka, ternyata gadis itu menahan kepergian Wildan. Alhasil Wildan berhenti. Dia menoleh dan berucap, "Kenapa, Mbak? Kamu bisa tetap duduk di sini?" ujar gadis itu. Wildan mengangguk. Dia lantas kembali duduk ke bangku panjang. Dirinya duduk saling berjauhan. "Aku kenal sama kamu kok," cetus gadis tersebut. Kelopak mata Wildan melebar. "Benarkah?" tanggapnya. "Kau adalah kasir di June Cafe bukan? Aku sering ke sana. Tentu saja aku ingat dengan wajahmu," ucap sang gadis. Wildan menyunggingkan senyuman tipis. Dia cukup senang mendengar gadis yang disukainya ternyata mengenalinya. "Sebenarnya saya juga kenal sama Mbak," kata Wildan.
Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket. Jangan panggil Mbak dan terlalu formal deh. Nggak enak banget didengarnya. Lagian kayaknya kita seumuran. Pungkas gadis itu. Wildan mengangguk lemah. Dia memberanikan diri untuk berhenti bicara formal. Aku 21 tahun. Ungkap Wildan. Tuh, sama kayak aku. Gadis yang tadinya hanya menunduk, akhirnya menatap Wildan. Dia melanjutkan. Namaku Glenda. Aku Wildan. Tanggap Wildan cepat. Kekalutannya sirna untuk sejenak, apalagi saat mendengar nama gadis yang selama ini membuatnya penasaran. Ngapain di sini? Tanya Glenda. Maksudnya di rumah sakit? Wildan berbalik tanya. Glenda lantas mengangguk. Ibuku sakit, harus dirawat di sini selama beberapa hari. Kalau kok sama lagi, mama aku juga sakit, dia juga harus dirawat selama beberapa hari. Glenda memotong perkataan Wildan karena menemukan kesamaan lagi. Ibumu sakit apa? Tanya Wildan. Kanker, keadaannya sudah parah. Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Ungkap Glenda yang mendadak kembali sedih. Ia menundukkan kepalanya. Berdoa saja, menurutku nggak ada yang mustahil. Tutur Wildan. Nona Glenda, sudah datang. Terdengar suara seorang wanita memanggil. Hal itu mengharuskan Glenda pergi. Sampai jumpa lagi, senang bicara denganmu, dan pamit Glenda. Aku juga. Sahut Wildan. Ngomong-ngomong, kau tidak perlu menghapus semua fotoku. Kata Glenda yang kini benar-benar beranjak. Wildan terkesiap mendengarnya. Dia sebenarnya agak heran dengan hal tersebut. Ia juga sedikit penasaran dengan orang yang datang dan disebut oleh wanita kenalan Glenda tadi. Meskipun begitu, dirinya merasa sangat senang. Bukan hanya karena sudah mengetahui nama gadis yang selama ini dirinya kagumi. Dia bahkan sekarang diizinkan menyimpan fotonya secara resmi. Setelah itu, Wildan kembali ke kamar sang ibu. Di sana dia tidur di sofa. Ketika pagi tiba, Arman dan Tini datang. Karena hari itu adalah hari Minggu, jadi Arman dan Tini bisa ikut menemani Wildan menjaga Nia. Karena hal tersebut pula, Wildan bisa dengan mudah melakukan job dari Dirga. Waktu menunjukkan jam 9 pagi. Saat itulah Dirga menelepon Wildan. Dia memberitahukan kalau Wildan bisa melakukan pekerjaannya jam 11 siang di hari itu. Tanpa pikir panjang, Wildan bersiap untuk pergi. Wildan telah tiba di hotel. Dia diberitahukan Dirga untuk pergi ke kamar VIP bernomor 9. Entah sudah berapa kali Wildan menghembuskan nafas dari mulutnya. Setibanya di depan kamar, Wildan langsung memencet bel. Tak lama, Dirga membuka pintu. Lelaki itu terlihat hanya mengenakan handuk kimono. Masuklah. Ujar Dirga seraya membuka pintu lebih lebar. Wildan mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Saat itulah dia bisa melihat sosok kekasih Dirga. Perempuan tersebut juga hanya mengenakan handuk kimono. Wildan cukup kaget, karena dia tahu betul kalau kekasihnya Dirga juga seorang selebriti. Wildan tak jarang melihat wajahnya muncul di film dan iklan. Poppy Asmara, begitulah semua orang di negeri ini mengenal namanya. Dia salah satu aktris yang jauh dari skandal dan memiliki paras cantik. Poppy juga dikenal sebagai aktris berprestasi. Wildan tak menyangka, ternyata pacarnya Dirga adalah Poppy. Ia seketika dilanda perasaan gugup karena harus berhadapan dengan dua selebriti sekaligus. Jadi kau yang namanya Wildan, kenalkan aku Poppy. Kata Poppy ramah, dia mengulurkan tangannya. Wildan menyambut tangan Poppy.
dia membalas. Sudah kenal kok. Poppy hanya terkekeh. Dirga terlihat menghampiri dan merangkul pundak perempuan tersebut. Aku sudah ceritakan semuanya pada Poppy. Untungnya dia sama sekali tak masalah dengan ideku. Ungkap Dirga. Ide gilamu? Tukas Poppy. Dia menatap Dirga. Tanpa diduga, Dirga mencium bibir Poppy saat itu juga, tepat di hadapan Wildan. Refleks Wildan mengalihkan pandangan. Pemandangan itu tentu membuatnya merasa tidak nyaman. Untungnya Dirga dan Poppy hanya berciuman sebentar. Dirga juga berhasil memergoki reaksi Wildan yang tampak canggung. Kenapa? Jangan bilang kau tak sanggup melihatnya. Timpal Dirga. Bukan begitu, saya hanya merasa tidak biasa. Tanggap Wildan. Kau terlihat meragukan. Kalau begini, apa kau sanggup mengambil gambar kami saat bercinta? Balas Dirga. Dia tampak serius kali ini. Wildan gelagapan. Pekerjaannya dengan Dirga sekarang adalah satu-satunya harapan bagi dirinya untuk mendapat uang yang banyak. Saya sanggup, Mas. Anda tidak harus meragukan saya. Ayo kita mulai saja. Saya siap. Ujar Wildan. Dia membuang semua rasa canggungnya dan memberanikan diri demi uang. Seringai muncul di wajah Dirga. Dia segera mengajak Poppy pergi ke ranjang. Sementara Wildan tampak menyiapkan kameranya. Kala itu Wildan sangat fokus dengan kameranya. Ketika sudah siap, dia segera menoleh ke ranjang. Matanya membulat saat menyaksikan Dirga dan Poppy sudah dalam keadaan tanpa busana. Pemandangan itu tentu membuat Wildan tidak nyaman. Namun dia harus menutupi perasaan tidak nyamannya agar dirinya bisa mendapatkan uang. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku harus profesional. Kau adalah seorang fotografer, Wildan. Kau berdiri di balik layar. Kata orang, fotografer adalah rajanya. Batin Wildan. Dengan percaya diri Wildan mendekati area ranjang. Dia berusaha keras bersikap tak acuh dan biasa saja. Ambillah foto yang paling sensual dari kami. Perintah Dirga. Baik. Sahut Wildan cepat. Dia sudah memegangi kameranya. Melihat Wildan telah siap, Dirga dan Poppy lantas bercumbu. Wildan yang bersiap mengambil foto, menghela nafas panjang terlebih dahulu. Jujur saja, keringat panas dingin sudah bercucuran di tubuhnya. Akan tetapi Wildan tak punya pilihan selain memaksakan diri. Wildan benar-benar bersikap profesional. Dia ambil foto kemesraan Dirga dan Poppy sesensual mungkin. Persis seperti yang diinginkan oleh keduanya. Tangan Wildan gemetaran, apalagi penampilan tubuh Poppy yang membuatnya tak bisa fokus. Bagaimana tidak? Itu pertama kalinya Wildan menyaksikan wanita telanjang dengan mata dan kepalanya sendiri. Entah sudah berapa kali Wildan dibuat telan ludah. Meski tidak fokus dengan kegiatan intim Dirga dan Poppy yang kian memanas, Wildan tetap mencoba mengambil gambar terbaik. Sesekali dia akan berjalan ke kanan, kadang juga ke kiri, bahkan di depan. Itu semua Wildan lakukan agar bisa mendapatkan angle terbaik dengan kameranya. Aksi Dirga dan Poppy semakin menggila. Wildan semakin dibuat panas dingin. Hawa yang tadinya terasa adem karena adanya pendingin ruangan, kini terasa panas. Kaos baju yang dikenakan Wildan jadi basah sekali karena keringat. Wildan berulang kali mengelap keringat yang berjatuhan di dahi dan pelipisnya. Dirga tersenyum miring melihat keadaan Wildan. Namun dia memilih mengabaikan lelaki itu karena ingin menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Kau boleh mengambil foto dari jarak dekat. Ujar Dirga. Wildan terlihat merespon dengan anggukan. Bersambung.